لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث
wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke hari ke-22 di bulan Ramadan. Malam nanti, malam ganjil yang kedua, yaitu malam ke-23. Anjuran untuk menghidupkan malam di malam-malam ganjil. Besar kemungkinan di malam-malam ganjil tersebut adalah turunnya Lailatul Qadar. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian hanca kita di surat Al-Baqarah yang masih berbicara mengenai pentingnya berinfak fi sabilillah. Di halaman ketiga di halaman keempat di juz ketiga, itu di ayat 265 kemarin adalah mengenai perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim, dalam rangka mencari keridhaan dari Allah dan menguatkan keimanan dalam hati-hati mereka. Itu diibaratkan oleh Allah kamasali jannatin birobwah, taubahnya bagaikan kebun yang sangat rindang, kemudian asobaha wabilun, ditimpa oleh hujan yang begitu deras, fa'atat ukulaha di'fain, kemudian setelah ditimpa oleh hujan yang begitu lebat, maka efeknya adalah menghasilkan 2 kali lipat buah-buahan dari yang semestinya. Itulah perumpamaan berinfak fi sabilillah dalam hati dengan niat ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Baik ditimpa oleh hujan lebat maupun tidak ditimpa oleh hujan lebat, tetap menghasilkan buah-buahan yang memadai. Fa illam yusibha wabilun fatol wallahu bima ta'maluna basir. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian di ayat 266 selanjutnya yang barusan kita baca, ini adalah sindiran untuk orang-orang munafik, atau bisa jadi orang-orang mukmin yang menanti-nanti amaliyah amal soleh yang sedang dibahas ini di kemudian hari atau di masa tua, pada saat sedang memiliki keleluasaan harta. Dia lebih memikirkan kepada anak keturunannya, tapi kemudian ketika setelah tua ternyata Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya, gitunya. Kita lihat dulu terjemahnya. Ayawaddu ahadukum, apakah ingin ahadukum salah seorang di antara kamu, antakuna lahu jannatun, yang memiliki kebun, min nakhilin, kebun kurma, wa a'nabin, begitu pula dengan kebun anggur, kemudian tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Lahu fiha, yang kebun itu menghasilkan min kullis samarat, dari tiap buah-buahan. Wa asobahul kibaru, lalu datanglah padanya masa tua, kibar.
walahu dzurriyyatun du'afa, padahal dia masih memiliki keturunan yang masih lemah, yang masih kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Fa asabaha, maka kemudian ditimpalah kebun-kebun itu i'sarun, dengan tiupan angin yang sangat kuat, narun, tapi mengandung api. Fahtaraqat, lalu kemudian sampai membakar kebun-kebun itu. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu, Allah menerangkan lakum kepada kalian al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian menjadi orang-orang yang berpikir atau bertafakur. Kemudian di ayat 267 diseru lagi orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari harta yang thayyib, yang baik-baik, dari apa yang kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang sudah dihasilkan bagi kalian dari tanah atau dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu, wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memilih al-khabith, yang baik, yang buruk-buruk, minhu, dari hasil itu, tunfiquna, yang kamu infakkan. Walastum biakhidhihi, padahal kamu sendiri tidak mau untuk mengambilnya. Illa an tughmidu fi, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Inilah dua ayat yang barusan kita baca, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 266 dan 267. Imam Al-Bukhari mencantumkan satu hadis mengenai ayat 266 ini, di mana beliau meriwayatkan bahwa suatu hari Umar bin Khattab itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang ada di sekitar Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabatnya mengenai ayat yang turun dalam Quran surat Al-Baqarah ini, beliau bertanya, apa maksud mengenai ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 266 ini? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, Allahu a'lam, demi Allah, Allah yang lebih mengetahuinya, gitunya, wallahu a'lam gitu. Kemudian dalam hadisnya disebutkan faghadiba Umar bin Khattab kemudian marah. Faqala, sambil berkata, qulu na'lamu aw la na'lamu, jangan begitu. Sambil marah Umar bin Khattab itu, kalau tahu katakan tahu, kalau tidak tahu katakan tidak tahu, gitunya. Nah, ini marahnya Umar bin Khattab itu karena memang jawaban wallahu a'lam memang tidak pada tempatnya. Kebanyakan kita juga sering mendengar jawaban para sahabat pada saat ditanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu menunjukkan kerendahan hati para sahabat. Tapi tentu saja jawaban itu adalah jawaban pada saat para sahabat belum menerima sama sekali ilmunya, begitu. Nah, sementara ini ilmunya sudah ada yang dapat di antara para sahabat itu, kemudian dengan mudahnya mengatakan Allahu a'lam. Luka atuh
Wallahu alam, Allah nu langkung uninga gitunya, Allah yang lebih mengetahui. Cek Umar tong kitu. Mun nyaho lamun teu nyaho jawab. Itu Umar bin Khattab marah. Kemudian saat itu qala Ibnu Abbas kemudian berkata, fi nafsi minha syai'un ya Amirul Mukminin. Berarti di sini Umar bin Khattab sudah menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin. Wahai Umar, aku punya jawaban dalam hatiku. Gitu. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, kul, coba terangkan, wala tahkir nafsaka, janganlah engkau segan mengemukakan jawaban. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kemudian menjelaskan mengenai ayat ini. Apa kata Ibnu Abbas? Dorobat masalu bi'amalin. Dorobat masalu bi'amalin. Jadi ayat ini adalah ilustrasi perumpamaan mengenai sebuah amal. Amal apa? Ya. Oleh Umar bin Khattab ditanya balik. Qala Umar, kata Umar, ayyu amalin. Apa amal apa yang dimaksud? Qala Ibnu Abbasin, kata Ibnu Abbas, lirajulin goniyin ya'malu bisa'atin, yaitu mengenai seseorang yang memiliki keleluasaan harta, goni, gina gitu ya. Orang yang kaya, ya'malu bisa'atin, ia mempunyai kesempatan untuk beramal dengan hartanya itu dengan kesempatan yang luas gitu. Summa ba'asallahu lahu syaitan fa'amila bil ma'asi hatta ugriqa a'malahu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada saat itu dia didatangi oleh syaitan, sehingga dengan harta yang luasnya itu dia bukan beramal untuk berinfak fisabilillah, tapi malah beramal dalam rangka bermaksiat, hatta ugriqa amalihi, sampai dia itu ditenggelamkan dengan amal kemaksiatannya itu. Itu menurut pandangan Ibnu Abbas mengenai Quran surat Al-Baqarah 266. Jadi menunjukkan dia punya kesempatan untuk melakukan amal soleh ketika memiliki keleluasaan harta dengan harta kekayaannya, akan tetapi karena disia-siakan, kemudian yang lebih mendominasi adalah setan untuk menggoda terhadap dirinya, sehingga dengan hartanya itu dia beramal, berinfak bukan fisabilillah, tapi dalam rangka bermaksiat kepada Allah, naudzubillah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini gambaran seseorang yang su'ul khotimah gitu ya. Jadi sudah diberikan keleluasaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimanfaatkan untuk berinfak fisabilillah. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seseorang yang memiliki kebun yang begitu rindang, begitu lebat dengan buah-buahannya. Di sini disebutnya itu adalah yang menjadi sampel kebun kurma. Ayawadu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Apakah kamu ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur ya. Di kebun kurma yang ada pada saat ini itu kan sama zaman di masa sahabat juga banyak orang-orang yang memiliki kebun kurma, dan jenis kurma itu banyak ya. Ada kurma ajwa, kurma sukari, kurma lain-lain gitu ya. Itu banyak jenis-jenisnya. Nah, itu sebagai bentuk dari keinginan di para sahabat bahwa mereka itu ingin memiliki kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan, kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan yang begitu banyak begitu. Dari kebun kurma, kebun anggur tersebut
tajri min tahtihal anhar, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahu fiha min kulli samarot, di kebun itu menghasilkan sekali banyak buah-buahan. Wa asobahul kibaru walahu dzurriyatun du'afa. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sementara dia masih mempunyai keturunan yang masih du'afa, yang masih lemah, yang masih kecil-kecil. Nah, ini gambaran ketika dia mempunyai keleluasaan harta di masa mudanya, mempunyai keleluasaan harta di masa dia sedang jaya-jayanya, tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Lalu sampai di mana pada saat dia sudah tiba masa tuanya dan dia masih memiliki keturunan, tapi keturunan itu masih belum matang gitunya, du'afa, masih lemah, masih didikeun gitu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan fa'asobaha i'sorun fihi narun fahtaraqat. Lalu kemudian datanglah angin keras yang mengandung api sampai terbakarlah kebun tersebut. Gitunya, saking panasnya memang ada beberapa hutan yang ketika tertiup angin itu mengandung api gitunya. Oleh karena itu kalau kita menyaksikan di hutan-hutan atau di gunung-gunung yang ketika kemarau yang sudah betul-betul pada puncaknya, kemudian ada kahuruan, ada kebakaran gitu. Itu tuh memang ada yang disengaja atau memang ada percikan-percikan api dari angin yang memang saking panasnya gitu. Itu dari semak-semak belukar menghasilkan api yang begitu ya saking panasnya sampai menghasilkan api. Aya nu memang ngadurukan gitu, aya nu memang dari angin yang ini disebutkan dalam Quran itu insorun fihi narun. Jadi angin yang menerpa kepada kebun itu di semak-semaknya, fahtaraqat, sampai membakar kebun itu. Nah, ini gambaran bahwa ketika seseorang memiliki keleluasaan harta akan tetapi tidak dimanfaatkan sampai usia memakan orang tersebut sehingga hanguslah gitunya kesempatan itu sampai Allah Subhanahu wa taala membakar apa yang dimilikinya sehingga dia ada dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ini masih bab mengenai bab infak. Jadi di kemarin disampaikan itu terkait dengan perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak itu kan kamasali jannatin birobwatin, bagaikan kebun yang ada di dataran tinggi, asobaha wabilun, diterpa oleh hujan yang lebat gitu. Asobaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain, diterpa oleh hujan yang lebat mengandung buah 2 kali lipat. Tidak diterpa dengan hujan yang lebat pun fatal, masih menghasilkan gitunya. Infak fisabilillah dan yang dalam hatinya itu ibtigha mardatillah atau tasbitan min anfusihim gitu. Nah, munasabah dengan ayat ini itu dari sisi jannatunnya, dari sisi kebunnya. Kebun yang dibahas bagi orang yang memiliki keleluasaan harta dengan diibaratkan memiliki kebun yang begitu rindang, kebun kurma, kebun anggur, tapi kemudian tidak dimanfaatkan untuk infak fisabilillah karena pola pikir nanti mumpung masih banyak harta, kemudian tidak dimanfaatkan untuk bekal akhirat gitunya. Nah, itu ayat 266. Oleh karenanya ditutup oleh kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian itu mentafakurinya gitu. Jadi ieu bab infak luar biasa dibahas begitu panjang, siga bab talak, siga bab cerai dina surat Al-Baqarah sampai 3 edisi waktu itu, bahkan 4 edisinya. Ini juga sama, bab infak itu dari mulai ayat 261 gitu ya, kemudian sampai ini masih dibahas. Bahkan sebelumnya kan sebelum dikisahkan mengenai kisah
Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan itu bab infak disinggung-singgung. Saking Allah menguatkan untuk orang-orang yang beriman dalam ikut serta dalam berpartisipasi jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Kemudian di ayat 267 seruan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah kalian berinfak di jalan Allah fisabilillah dari min thayyibati ma kasabtum, dari hasil rezeki yang baik yang kalian usahakan. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengambil kesimpulan hukum dengan ayat ini, bagi orang-orang yang memiliki penghasilan di luar perniagaan atau bisnis, itu mempunyai kewajiban yang disebut dengan zakat profesi. Nah, ieu ayatna teh anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sok inpakeun naon anu ku anjeun diusahakeun dina hasil usaha yang baik-baik itu. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tapi istilah zakat penghasilan gitunya, zakat profesi, memang tidak ada di masa Nabi, di masa Rasulullah SAW. Sekalipun zakat profesi itu tidak menjadi bagian dari syariat, tapi tetap infak itu wajib bagi orang-orang yang tidak berbisnis atau tidak melakukan pertanian gitunya. Seberapa besar, maka itu dikembalikan kepada keimanannya masing-masing. Di infak di dia ta infak wajib nu bahasa dina istilah Dewan Hizbah mah. Jadi infak wajib tapi di luar zakat gitu. Tadi kota itu sudah memakai fikih Yusuf Al-Qardawi. Jadi ada istilah zakat profesi. Jadi dokter, pengacara, ataupun ini termasuk guru panginternya, profesi-profesi yang ada, dia itu wajib mengeluarkan zakatnya, namanya zakat profesi gitu. Kategorinya infak. Tapi menurut Yusuf Al-Qardawi dengan ayat ini wajib zakat profesi. Pegawai gitunya, ataupun pokoknya mah profesi-profesi nu aya gitu. Tapi kan ku para ulama di Dewan Hizbah itu ditentang. Zaman Rasul itu sudah ada yang namanya profesi gitu, siga tabib atau hakim ataupun guru misalkannya, mereka mendapatkan rotibah, gaji. Tapi oleh Nabi tidak ditagih zakat penghasilannya, zakat profesina, tapi ku ayat ieu mah sanes zakat profesi istilahna, tapi infak wajib istilahna teh eta mah da bermain istilah hungkul. Hanya para ulama di kita menjelaskan bahwa yang disebut zakat mah itu pasti akan jelas prosentasenya gitu. Oleh karena itulah zakat profesi itu dikonversi, dikiaskan karena zakat tijaroh, zakat perniagaan. Jadi 2,5% tina penghasilan. Ku Yusuf Al-Qardawi dipakai itu di kota-kota. Jadi setiap gajian para dokter, kemudian para guru, kemudian para itu di luar pajaknya, lamun misalkan PNS atau ASN mah kan pajakna gaji teh tos dicanak sakitu ku pajakna. Tadi di luar pajak itu ada yang disebut dengan zakat profesi gitu. Jadi kota-kota diberlakukan demikian. Itu ayatnya ini yang dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah di antara sebagian harta yang kamu hasilkan yang baik-baik itu yang pertama ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang dihasilkan dari bumi. Nah eta mah pertanian atau pertambangan gitunya. Itu dua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala infak. Ikhwatu iman rahimakumullah,
Jadi ini adalah ayat yang mempertegas bagi orang-orang yang beriman untuk infak fisabilillah sebetulnya mah dari hasil. Dan sebetulnya mah dengan ayat-ayat sebelumnya pun kewajiban infak fisabilillah itu diperintahkan kan oleh Allah, tapi di sini dipertegas kembali. Maka sabtum sama wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ta'ari wa mimma akhrajna lakum minal ard mah pan eta mah aya istilahna teh ziroah zakat pertanian gitunya apabila ya itu ada ketentuan khususnya. Wala tayammamu khabisa minhu tunfikuna, dan janganlah kamu menyerahkan infak yang buruk-buruk dari apa yang kamu infakkan itu, walastum bi akhidhihi, padahal kamu sendiri tidak mau untuk mengambilnya, illa antuk midupi, kecuali antuk midupi dengan memicingkan mata terhadapnya gitunya. Itu ngartos antuk midupi tacan dibaca lebih lanjutnya. Jelas mah memang seperti halnya pada saat berkurban antara Qabil dan Habil, intinya berinfak dengan infak yang terbaik begitu. Ari si Qabil makan berinfak dengan infak yang buruk gitunya. Nah inilah yang disyariatkan, yang diajarkan dalam ayat ini. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghaniyun hamid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala goni teh maha kaya, hamidun maha terpuji. Jadi Allah maha kaya. Sebetulnya Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah bisa saja mengirimkan keperluan untuk kaum muslimin. Tapi naon usaha kaum muslimin untuk keperluan agama Allah. Di masa Nabi kan seperti itu. Nabi memotivasi para sahabat untuk berinfak. Allah berkuasa untuk mendatangkan kepada Rasul segala perlengkapan sarana prasarana akomodasi untuk perlengkapan perang. Tapi naon anu janten amal soleh pikeun para sahabat. Maka ku ayana syariat ieu teh ada andil saham buat mereka, ya buat kita begitu. Siga salat jenazah. Jadi salat jenazah itu apakah untuk jenazah atau untuk kita? Seolah-olah kita salat jenazah teh ngadoakeun khusus untuk jenazahna gitu, padahal mah di sisi lain eta teh untuk kita. Apa kepentingannya untuk kita? Pahala bagi orang yang melaksanakan salat jenazah itu kan satu kirot gitu. Bagi yang mengantarkannya sampai 2 kirot. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagian di antara syariatnya itu untuk kepentingan orang yang beramalnya begitu. Itu sampaikan ke ayat 268 67 masih membahas mengenai bab kaitan dengan infak fisabilillah. Teras dibahas dugikeun ka lembar kalima di surat Al-Baqarah masih tentang infak gitunya. Padahal di sebelumnya juga sudah dibahas infak itu. Inilah hebatnya Quran gitu. Ini untuk memotivasi kepada kita semua. Memang infak itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari indikator di antara indikator ketakwaan seseorang. Makanya panjang lebar ini untuk menguatkan orang-orang mukmin dalam urusan infak fisabilillah gitu ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah sedikit ulasan yang dibahas dari 2 ayat ini. Mari kita baca kembali ayat 266 dan 267. Mangga. 1 2 3. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.